Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amna Muhammad Said dengan NIM A221-22095 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya respirasi. Pertama, penangkapan oksigen dari udara bebas di lingkungan. Kedua, proses transportasi gas-gas dalam tumbuhan secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Ketiga, oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan dan mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Keempat, karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi juga ke dalam ruang antar sel. Dan terakhir, setelah O2 diambil dari udara bebas, kemudian mulailah proses respirasi yang terdiri dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam nitrat, dan transport elektron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses tumbuhan kehilangan air dalam bentuk uap air melalui stomata pada daun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya transpirasi. Pertama, uap air akan keluar lewat stomata. Saat stomata terbuka, air atau H2O dan oksigen atau O2 akan keluar, sementara karbon dioksida atau CO2 akan masuk ke dalam daun untuk fotosintesis. Akibat dari air yang keluar, uap air yang dibutuhkan oleh tumbuhan berkurang. Namun, masih ada sumber air yang bisa diambil dari meniskus. Jadi, air yang hilang masih bisa digantikan oleh uap air yang ada di rongga-rongga udara dan meniskus. Namun, lama-kelamaan air di meniskus akan berkurang karena terus digunakan untuk proses fotosintesis. Akibatnya, lapisan ini menjadi cekung dan meningkatkan tegangan negatif yang bisa menarik air dari xilem. Nah, air dari xilem kemudian akan ditarik masuk ke rongga-rongga udara untuk menggantikan air yang hilang tadi. Akhirnya, terjadilah proses menarik air yang kemudian membawanya sampai ke bagian daun paling atas. Daya tarik atau daya angkut yang disebabkan oleh transpirasi ini disebut dengan daya isap daun. Materi selanjutnya adalah alat pernapasan berbagai hewan. Pertama, paru-paru. Ada 4 spesies hewan yang bernapas dengan paru-paru, di antaranya 1. Mamalia. Di sini saya mengambil contoh hewan mamalia adalah kucing yang bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua, burung. Burung memiliki 3 alat pernapasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru yang ditandai dengan pundi-pundi variatif. Selanjutnya, hewan reptil. Di sini saya mengambil contoh kura-kura yang bernapas dengan menggunakan paru-paru. Dan yang keempat adalah hewan amfibi. Di sini saya mengambil contoh yaitu katak. Katak merupakan hewan
yang bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, pernapasan dengan menggunakan insang, contohnya ikan, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dari air yang ditangkap oleh insang. Kemudian, sisa dari proses bernapas dari ikan akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Yang ketiga, pernapasan menggunakan trakea. Contohnya adalah lebah. Keempat adalah pernapasan paru-paru buku. Contohnya laba-laba. Mengapa dinamakan dengan paru-paru buku? Karena organ tersebut dianggap berbeda dengan trakea dan memiliki struktur yang mirip seperti buku yang dilipat. Dan yang terakhir adalah pernapasan dengan kulit, contohnya cacing, yang menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sistem pernapasan yang unik, yaitu menggunakan kulitnya yang basah dan lembab. Dan materi yang terakhir adalah pernapasan tumbuhan tingkat tinggi. Alat-alat pernapasan pada tumbuhan terdapat 3 macam, yaitu 1. Stomata. Stomata merupakan bagian dari tumbuhan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal proses pernapasan pada tumbuhan. Stomata atau mulut daun ini memiliki sebuah celah yang dijaga oleh buah sel penjaga, yaitu stomata membuka dan menutup. Alat pernapasan pada tumbuhan yang kedua adalah lentisel. Lentisel ini biasanya terdapat di tumbuhan bertipe dikotil, monokotil, maupun tumbuhan berbiji terbuka. Lentisel merupakan suatu lubang-lubang di batang akibat pengelupasan dari Cambium gabus, Parenchyma gabus, dan lapisan gabus yang terbentuk untuk menggantikan epidermis dan berfungsi untuk melindungi batang. Ketiga, alat pernapasan lainnya pada tumbuhan selain stomata dan lentisel adalah rambut akar. Rambut akar ini memiliki fungsi utama untuk menghisap air maupun zat hara dari dalam tanah dan menyalurkannya kepada bagian tumbuhan yang lain. Namun ternyata rambut akar ini juga sangat bermanfaat untuk alat pernapasan tumbuhan. Rambut akar ini dapat mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Itulah tadi